Halo teman-teman, konnichiwa bro, kembali lagi di channel Wabule Deso, channel yang membahas mengenai kerja di peternakan sapi perah Jepang. Jadi kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tahapan proses pemerahan sapi dari persiapan mesin perah sampai selesai pembersihan kandang ya teman-teman. Untuk itu bagi teman-teman yang sudah menekan video ini, tonton sampai selesai. Adapun teman-teman yang ingin bekerja di peternakan sapi Jepang, bisa juga menjadi tolak ukur atau pandangan bagi teman-teman. Jadi seperti inilah bekerja di perusahaan peternakan sapi perah Jepang. Tahap yang pertama, sebelum jumbi mesin atau persiapan mesin perah, hal yang harus diperhatikan yaitu memakai tebukuro atau sarung tangan ya teman-teman, seperti yang teman-teman saksikan berikut ini. Setelah selesai memakai sarung tangan, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu nyalakan kompresor mesin. Selanjutnya kita putar mode pencucian ke mode netral, karena sebelumnya mesin sudah dipakai. Berikutnya kita tutup selang bekas pencucian, atau kita injak ya teman-teman, yang seperti yang di bawah ini. Setelah sudah tertutup, kita lanjut nyalakan tombol mesin penyedot susu ya, yang di atas. Berasa sudah selesai semua tombol mesinnya, kita lanjut ke tahap pemasangan selang penghubung. Selang yang saya pegang ini nantinya dipasang di tangki penyimpanan susu, yang nantinya bertujuan untuk menjadi penghubung masuknya susu dari mesin perah ke dalam tangki penyimpanan ini ya. Karena di sini susu akan disimpan untuk sementara waktu, jadi agar susu dalam kondisi segar dan steril. Nantinya susu yang dihasilkan sapi sudah disimpan di tangki ini, karena nantinya susu sapi ini akan diambil oleh koperasi atau pabrik susu. Jadi di sini jangan sampai selang penghubung bocor ya teman-teman, harus dikunci rapat-rapat. Di sini saya sampai menggunakan palu untuk mengencangkan selang ke tangkinya. Jadi minta maaf kalau ada suara keras dari video ini. Pemasangannya agak sedikit ribet karena selang harus tertutup rapat ya. Setelah itu kita nyalakan tombol suhu. Selanjutnya kita mengambil filter ya teman-teman. Ini di sini karena ada dua mesin, jadi saya mengambil dua filter. Kita lanjut ke kandangnya nantinya teman-teman. Kita bawa ke kandang. Oke, jadi inilah kandang pemerahannya ya teman-teman. Kita udah pegang dua filter ini, nanti akan dipasang di dua mesin ini. Jadi tonton terus videonya. Tahap pemasangan filter yang saya bawa ya. Jadi pemasangan filter mesin yang di dalam kandang tujuannya untuk supaya susu sapi dalam kondisi bersih ya teman-teman. Jadi sebelum masuk ke tangki susu yang tadi, susu dalam keadaan steril, karena filter ini akan menyaring susu sapi yang diperah dari kandang masuk ke tangki yang nantinya akan dibawa oleh koperasi pengolahan susu sapi. Untuk di perusahaan peternakan ini, filter ada dua pemasangan ya teman-teman, karena kondisi
sisi mesin ada dua sisi, kanan dan kiri. Jadi tergantung nantinya perusahaan peternakan sapi perah teman-teman juga ya. Ada juga yang hanya satu pemasangan filter karena kondisi mesin perah berkapasitasnya sedikit. Kalau di perusahaan saya ini kapasitas mesin perahnya ada 32 mesin perah, 16 sisi kanan dan 16 di sisi kiri. Jadi untuk orang yang memerahnya nanti posisinya ada di tengah-tengah dari kedua mesin ini ya teman-teman. Di sini juga pemasangannya harus ditutup rapat-rapat supaya kencang. Lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menyiapkan air yang nantinya untuk digunakan sesuai kebutuhan ya teman-teman pada saat proses pemerahan, karena sering ada barang atau peralatan perah yang jatuh dan kotor. Jadi fungsinya untuk membersihkan agar tetap steril. Dan air di sini juga digunakan untuk kita mencuci tangan ya teman-teman. Jadi sembari kita menunggu mesin perahnya selesai, kita bisa mencuci tangan. Kita cek dulu di sini gate di kandangnya agar nanti sapi yang masuk tidak keluar ya teman-teman. Di sini juga kita bisa mengecek catatan ya yang ada di tembok, barangkali ada sapi yang mau dipindah atau sapi yang ada masalah ya. Lanjut kita memanaskan mesin perahnya itu, kita nyalakan. Nah seperti ini. Kalau sudah nyala kita pencet tombol satu persatu ya teman-teman mesinnya. Nanti mesin yang sudah dipencet akan mengangkat sendiri ya. Dan setelah mesin sudah terangkat, kita pencet tombol mode pemerahannya. Kita nyalakan tombol pemerahan satu persatu. Kalau di sini saya 5/5 ya. Jadi setiap 5 tombol yang dipencet saya pencet tombol berhenti. Jadi di sini untuk memeriksa kondisi mesin, apakah mesin tersebut berjalan atau tidak ya teman-teman, karena sering ada mesin yang macet atau mesin yang tidak bisa memerah ya teman-teman, tidak bisa menyedot. Kalau dirasa sudah tidak ada masalah, kita rapikan alat-alat mesinnya agar nanti pada saat proses pemerahannya memudahkan kita untuk memasang ke puting susu sapinya ya teman-teman. Jadi gimana untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari tahap pertama sampai tahap yang sekarang ini? Untuk teman-teman yang ingin bekerja di peternakan sapi perah, kondisi pekerjaannya seperti ini, bagaimana komentarnya? Coba tulis di kolom komentar, barangkali ada masukan atau ada salah penyampaian dari saya, bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah di sini saya menemukan ada sedikit kekendoran ya dalam mesin, jadi saya mengencangkan kembali supaya kondisi mesin normal kembali ya teman-teman. Karena di sini proses yang paling menentu ya teman-teman. Jadi nanti proses ini selesai, kita tunggu sapi-sapi itu berdatangan ya teman-teman. Karena di kandang juga ada orang juga yang nantinya akan menggiring sapi ke dalam kandang ini ya teman-teman. Jadi bukan saya yang akan keluar untuk menggiring sapi, jadi ada
orang lagi yang nantinya akan kirim sapi ke sini. Nah, di sini sapi sudah berdatangan, teman-teman. Kita lihat baru beberapa sapi yang sudah berdatangan. Jadi di sini kandangnya akan terisi penuh dan akan masuk ke dalam lorong. Nah, kita mulai pemerahannya di sini ya. Jadi mungkin penjelasan dari saya cukup sampai di sini. Selamat menonton, selamat menikmati proses pemerahan susu sapi perah yang ada di Jepang.
Oke, mungkin videonya sampai di sini ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya minta maaf karena untuk pembersihannya saya tidak mengambil video, jadi